Alhamdulillah. Sehat semuanya? Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, untuk ketua kelas silahkan laporan dulu. Untuk seluruhnya, duduk. Siap, gerak. Lapor kelas 11, jumlah 33, hadir lengkap, siap menerima pembelajaran. Laporan saya terima, dilanjutkan ke Lanjutkan. Mengawali pembelajaran. Bergerak, mulai. Bergerak, selesai. Istirahat, di tempat. Gerak. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini udah siap untuk belajar? Udah siap. Kayaknya habis liburan tambah semangat semuanya. Ya enggak? Kemarin sudah liburan kemana aja? Di rumah. Oh, di rumah. Kemana-mana? Kemana kamu? Ke Bandung. Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Oke. Nah, oke anak-anak, hari ini kan kita pelajaran agama Islam, ya. Nah, kita akan belajar bab, tahu nggak bab apa hari ini? Wali Songo. Tapi sebelum kita lanjutkan belajar Wali Songo, saya mau cek kehadiran dulu. Ini ada yang nggak masuk nggak ya? Oke, sebelum kita belajar tentang peran dan metode Wali Songo, saya cek kehadiran dulu. Ini kira-kira anak-anak hadir semua atau enggak nih? Kelas 11. Nanti kalau saya sebutkan namanya, sebutkan salah satu tokoh Wali Songo yang kamu ketahui, ya? Salah satu aja. Ya, Abdan. Siap, Sunan Bonang. Oh, Sunan Bonang. Apa ya? Sunan Bonang. Afifah. Ada Sunan Ampel. Oh, Sunan Ampel. Aktan. Siap, Sunan Derajat. Sunan Derajat. Aldita. Aldita. Sunan Gresik. Kemudian ada Alika. Sunan Kalijaga. Ada Anissa. Sunan Bonang. Alberta. Sunan Muria. Sunan Muria. Evan. Siap, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Fadil. Siap, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Faiza. Siap, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Hengki. Siap, Sunan Bonang. Oh, Sunan Bonang. Hilmi. Siap, Sunan Ampel. Sunan Ampel. Iqlil. Siap, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ilham. Siap, Sunan Kudus. Sunan Kudus. Kemudian Tiara. Siap Sunan Ampel. Sunan Ampel. Laurina. Siap Sunan Giri. Sunan Giri. Kemudian Paneswari. Siap Sunan Gresik. Sunan Gresik. Medina. Siap Sunan Ampel. Sunan Ampel. Muhammad Naufal. Siap, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Muhammad. Mana nih Muhammad Naufal? Muhammad Zaki. Siap, Sunan Derajat. Sunan Derajat. Kemudian Mufidah. Siap Sunan Giri. Sunan Giri. Muhammad Dafal Pahlavi. Siap, Sunan Muria. Sunan Muria. Muhammad Elam. Siap, Sunan Gresik. Sunan Gresik. Muhammad Romza. Siap, Sunan Kudus. Sunan Kudus. Naufal Pandu. Siap, Sunan Kalijaga. Kalijaga. Nauralaya. Siap Sunan Giri. Sunan Giri Rakai. Siap, Sunan Derajat. Sunan Derajat. Raditya. Siap, Sunan Ampel. Sunan Ampel. Rizky Yuda. Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sultan. Siap, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Wira. Siap, Sunan Ampel. Sunan Ampel. Yesti. Siap Sunan Muria. Oh, Sunan Muria. Tadi yang kalian sebutkan, sunan-sunan yang kalian sebutkan tadi, sudah tahu belum wajahnya seperti apa? Siap. Hah? Udah belum? Kalau wajahnya di video tahu nggak? Wajahnya Raffi Ahmad? Nah, kalau wajahnya artis tahu, wajahnya Wali Songo nggak tahu. Nah, nanti dalam pembelajaran hari ini adalah tujuan kita. Jadi saya berharap nanti anak-anak memahami dan bisa menjelaskan terkait peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Juga nanti anak-anak mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam, dan juga nanti anak-anak dapat mempresentasikan mengenai sejarah, perjuangan dan metode dakwah mereka, dan juga mampu menyatakan metode dakwah yang mereka pakai, dan juga harapannya nanti anak-anak bisa meniru
Sifat mereka seperti hidup sederhana, tekun, damai, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan sebagainya. Siap ya? Oke. Selanjutnya, nah sebelum kita mulai kita menyanyikan dulu syair Wali Songo. Nah. Oke, ya semangat ya nak ya. Kita nyanyi dulu syair Wali Songo. Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Mereka Masuk Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Madum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Syarif Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Shafii Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Ya Rasulullah salamun alaihi Ya Rabbi Asyari wa Taroti Ya Barakati Raudal Alamin Darunat Tanjuri wa Tarami wa Tarami Sunan Gresik kondangi undang-undang Sunan Ampel falsafah mori-mori Sunan Giri tempat dolanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat pelafal pitune Sunan Kalijaga wayangane Sunan Muria murah di sini Sunan Kudus gede toleransinya Sunan Gunung Jati politiknya Ayo podo iring salawase Oke, tadi kalian kita sudah menyanyikan lagu syair Wali Songo. Tadi kalian mungkin ada yang baru dengar, atau ada yang udah sering dengar lagu ini karena ini sering juga dinyanyikan sama anak kecil, ya. Ada di masjid gitu, habis azan biasanya mereka juga pujian ini, ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi di situ adalah tokoh Wali Songo. Ada berapa tadi? Ada 9, dan ternyata tokoh Wali Songo itu memiliki nama asli. Jadi yang kalian sebutkan Sunan Giri ternyata nama aslinya bukan Sunan Giri. Itu adalah nama julukan. Enggak samaran gitu sih, ya. Itu adalah nama julukan. Oke, coba kalian lihat. Nah, siapakah? Siapakah mereka? Tadi ada yang menyebutkan Wali Songo, ada yang menyebutkan Sunan Kalijaga. Yang mana tuh yang Sunan Kalijaga? Yang tengah? Tengah bawah? Pasti sangat hafal kalau Sunan Kalijaga. Karena ciri-cirinya bisa dilihat, yaitu pakai rangkot. Oke. Ada lagi yang tahu? Coba sebutkan, ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu nggak? Siapa aja yang mana selain Sunan Kalijaga? Sunan Gresik yang paling kiri, Pak. Sunan Gresik yang paling kiri atas. Ini. Oke, bener nggak? Betul. Jadi Sunan Gresik. Ada lagi yang tahu yang mana? Kurang ada apa? Ayo
Muria, yang ini Sunan Kalijaga, yang ini Sunan Gunung Jati dari Sunan Kudus ya. Itu adalah wajah 9 Wali Songo yang seharusnya kita ketahui ya. Jadi saya berharap bila lama kalian cukup hafal. Oh ternyata ini toh Sunan Gresik. Oh ini ya Sunan Giri. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini dalam belajar Wali Songo nanti kalian akan saya bikin 9 kelompok yang dimana setiap kelompok akan mendapatkan 1 sunan. Nah, setiap kelompok kemudian nanti membuat poster tentang tokoh tersebut. Ada kan kelompok 1 dapat Sunan Gresik, berarti dia membuat poster tentang Sunan Gresik. Di dalam poster tersebut nanti kalian bisa mengerjakan sesuai KPD yang ada di sini, ya. Di dalam poster ada nama lengkap, ada asal, ada ciri khas, ada cara dakwah, dan juga ada kontribusinya, ya. Nanti kalian bisa mengerjakan 1 kelompok, kalian juga bisa menggunakan Canva untuk membuat poster tersebut. Nah, sebelumnya saya akan bagi kelompok dulu. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi 9 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 9, ya. Mulai dari 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6. Oke, 1 silakan bergabung dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ya, 4 dengan 4. Kayaknya nggak usah merubah bangku karena kayaknya 1 kelompok ada berapa tadi? Ada 3 gitu kan? Jadi silakan nih, ini pas 3, 2, kelompok 2 di sini boleh, kelompok 3 di sana boleh. Di bawah buku sama laptopnya aja, ya. Silakan. Kemudian nama lengkapnya siapa? Nama lengkap kalian atau nama lengkapnya Wali? Oh ya, nama lengkapnya Wali itu. Kemudian asalnya dari mana? Kemudian ciri khasnya seperti apa? Cara berdakwahnya seperti apa? Dan kontribusinya dalam agama Islam seperti apa? Keterangannya, ya. Nggak perlu panjang, yang penting singkat dan padat dan jelas informasinya. Ya. Informasinya harus jelas. Jadi saya kasih waktu berapa menit? Kalian butuh berapa menit untuk melakukan ini? 15 menit cukup? 20. Oke, 20 menit ya? Oke, ya 15 lah nanti kalau jadi silakan 15 menit untuk materi, untuk mencari informasi tentang wali tersebut. Boleh membuka Google, boleh juga saya kirim materi tentang Wali Songo, ya bisa kalian baca, oke? Nanti yang dapat apa namanya keluhan atau ingin bertanya silahkan tanya ke Bu Anis. Oke, untuk pembagian kelompok itu nanti setiap kelompok hanya mendapatkan 1 wali, ya. Untuk kelompok pertama mana? Sunan Gresik, ya. Kelompok 2 Sunan Ampel, kelompok 3 Sunan Giri, kelompok 4 Sunan Bonang, kelompok 5 Sunan Derajat, kelompok 6 Sunan Kalijaga, kelompok 7 gimana nih? Oke, Sunan Muria, kelompok 8 Sunan Kudus, kelompok 9 Sunan Gunung Jati. Oke, 20 menit ya. Selamat mengerjakan, bisa dibaca. Terus nanti setelah membuat presentasi, karyanya dipresentasikan. Oke, apa aja yang dicari? Slide sebelumnya. Ini dia yang dicari ini, ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, masih.
Ini yang pertama satu. Sampai orang sampai. Iya, kayak. Kesempatan siapa yang mau dulu silakan. Nah, siapa yang siap dulu presentasi? Sunan siapa? Silakan coba angkat tangan. Bapaknya siapa siap? Yang mana nih? Ada nggak yang bersiap presentasi? Ada? Ada yang ready? Oh, oke, silakan. Ya, langsung. Yuk, silakan maju ke depan. Kelompok Sunan siapa ini? Sunan Giri. Silakan lagi. Aku ya sih ngomong. Si ngomong nama Ini adalah karya kelompok 3, yaitu Sunan Giri. Silakan presentasi. Iya. Nanti setelah mereka presentasi, kalian boleh kalau ada yang bertanya silakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin rekan-rekan, mohon izin kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang Sunan Giri. Yang pertama, nama lengkap Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Batu. Beliau juga dikenal dengan nama Prabu Sasmata atau Joko Samudro. Asal Sunan Giri. Sunan Giri lahir di daerah Blambangan, Karang, Banyuwangi, Jawa Timur sekitar tahun 1442. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak, ulama besar asal Pasar, dan seorang wanita keturunan bangsawan Blambangan. Oke, selanjutnya ada ciri khas. Ciri khas dari Sunan Giri adalah beliau memiliki karismatik dalam pendidikan. Sunan Giri dikenal sebagai seorang pendidik dan pemimpin yang cerdas. Beliau mendirikan pesantren di Giri atau sekarang di Gresik, Jawa Timur yang menjadi pusat pendidikan Islam yang terbesar pada masanya. Diplomasi Islam. Beliau memiliki keahlian dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan damai, budaya, dan pendidikan. Pencipta kesenian Islam. Sunan Giri juga memperkenalkan seni dan permainan anak-anak seperti jelungan, cublak-cublak suwung, dan ilir-ilir untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya cara berdakwah Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah melalui pendidikan. Sunan Giri mendirikan pesantren Giri yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam di Jawa. Pesantren ini menghasilkan banyak ulama yang melanjutkan perjuangan penyebaran Islam, seni dan budaya lokal. Beliau menggunakan kesenian tradisional dan permainan rakyat untuk mengajarkan nilai-nilai Islam secara menyenangkan dan mudah diterima masyarakat. Selanjutnya diplomasi antara kerajaan.
Sunan Giri sering memberikan nasihat kepada para raja dan bangsawan untuk mengadopsi ajaran Islam sebagai dasar pemerintahan mereka. Selanjutnya ada kontribusi dari Sunan Giri pada masyarakat dan masyarakat, pada Islam dan masyarakat. Sunan Giri memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Dia menggunakan pendekatan yang lembut dan persuasif, menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal untuk memudahkan penerimaan dari masyarakat tersebut. Sunan Giri juga dikenal karena pendidikan dan pengetahuan yang luas, yang memungkinkannya untuk berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk menerima agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Atau cukup jelas penjelasan dari kelompok Sunan Giri? Wah, kayaknya jelas sudah nggak ada yang bertanya. Oke, silakan bisa ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Sunan Giri. Next, ada beberapa kelompok yang sudah selesai. Di sini siapa yang mau maju lagi? Silakan coba angkat tangan. Kelompok siapa? Sunan Giri langsung dulu. Oke, Sunan siapa? Bonang. Sunan Bonang. Cek. Sunan Bonang. Ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini loh, bisa dibaca langsung aja. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bu Anis serta rekan-rekan semua, mohon izin kami dari kelompok 4 Sunan Bonang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Maiswari Aisyah Puspitaningrum, nomor absen 18. Saya Pak Iza Surya tadi pada nomor absen 10. Saya Pak Priswanto nomor absen 8. Saya Yudha Nurmansyah nomor 2. Baik, langsung saja bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang ini merupakan seorang sunan yang lahir di Rembang, Jawa Tengah dan berkebangsaan Majapahit Demak. Sunan ini lahir pada tahun 1465. Untuk selanjutnya ciri khas dari Sunan Bonang sendiri adalah caranya menyebarkan Islam melalui kesenian, yaitu beberapa diantaranya adalah gamelan dan sebagainya. Terus selanjutnya, cara berdakwah Sunan Bonang. Cara dakwah Sunan Bonang cukup berbeda dari yang lain. Beliau menggunakan metode seni sebagai media dakwah. Kemudian kontribusi Sunan Bonang bagi Islam dan masyarakat. Beberapa kontribusi yang dilakukan Sunan Bonang untuk rakyat kita ialah beliau menjadi wali di Kota Tuban pada umur 30 tahun. Beliau juga membangun masjid di Sumkal, dan yang paling terkenal ia menciptakan lagu Jambu Ati yang ini sering dijadikan pujian ketika menunggu masalah. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Karena kami akan memberikan jawaban bukan kepastian. Ada yang bertanya? Oh, ini silakan ya. Sunan Bonang. Izin di sana. Sunan Bonang merupakan putra dari siapa? Sunan Bonang putra dari siapa? Atau ayahnya Sunan Bonang itu siapa sih? Baik, untuk izin menjawab, Bu. Ya. Untuk orang tua dari Sunan Bonang sendiri adalah, untuk dari ayah sendiri Sunan Ampel, untuk ibunya Dewi Chandrawati. Oke, gimana lah? Oke, jelas. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Apa keahlian Sunan Bonang?
keahlian. Silakan. Ya, silakan. Baik, izin menjawab. Keahlian dari Sunan Bonang sendiri adalah Sunan Bonang pernah menjadi seorang dalang yang piawai membius penontonnya. Lalu daripada itu Beliau juga merupakan ahli fikih. Beliau merupakan Boleh menambahi, silakan. Selain ilmu fikih, Sunan Bonang juga ahli dalam ilmu tasawuf, usuluddin, tafsir-tafsir dan lain-lain. Baik, sudah jelas. Baiklah. Ya, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang-kurang maupun kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, karena waktu kita sudah habis, ya. Jadi hari ini kita cukupkan dan nanti untuk kelompok yang lainnya kita lanjutkan presentasi di minggu depan, ya. Sebelum kita lanjutkan, Bu Anis ingin memberikan penguatan terkait tentang materi hari ini, ya. Tadi kita sudah belajar tentang Sunan siapa tadi yang pertama? Sunan Giri. Sunan Giri. Yang kedua? Sunan Bonang. Sunan Bonang. Oke. Kita tadi sudah belajar ada dua. Yang pertama tadi kita belajar tentang Sunan Giri. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 3, ya, memang Sunan Giri itu nama aslinya adalah Raden Paku. Ya. Nah, kemudian beliau ternyata anaknya siapa nih? Atau muridnya siapa nih? Ya, ayahnya namanya Maulana Ishak, ibunya namanya Dewi Sekardadu dan merupakan murid dari Sunan Ampel. Makamnya ada di samping kayak deket laut gitu. Makamnya ada di Lamongan. Ya, kemarin sudah ada yang ikut ziarah wali? Ya, tahu ya di dekat pantai itu. Nah, itu adalah makamnya Maulana Ishak. Ternyata Maulana Ishak itu adalah ayahnya dari Sunan Giri, ya. Kemudian dikenal dengan namanya nih dakwahnya untuk membangun pesantren dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin. Karena apa? Ainul itu artinya adalah dalam bahasa Arab mata. Yakin itu ya keyakinan. Jadi maksudnya adalah karena dia memiliki ketajaman basiroh dan juga ilmu laduninya. Jadi sangat tajam gitu. Dan beliau menggunakan metode lagu dan juga permainan yang menyenangkan. Contohnya yaitu permainan juglak suwung, sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sebagai ahli tata negara. Oke, ada ditanyakan? Nah, next tadi ada Sunan Bonang. Jadi kita lihat Sunan Bonang. Sunan Bonang. Ada yang sudah tahu makamnya Sunan Bonang ada di mana? Nah, Sunan Bonang makamnya ada di mana makamnya? Di Tuban. Tuban. Ya, di Tuban. Nah, Sunan Bonang nama aslinya adalah Maulana Magdum. Dan beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel seorang wali songo, punya anaknya juga masuk di wali songo, ya. Dia menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitek dan sebagainya, ya. Menyebarkan ajaran Islam dengan menyelesaikan corak kebudayaan, ya, yaitu dengan gamelan, wayang dan sebagainya. Kemudian dia juga menciptakan gending-gending bernilai Islami seperti sulung biji dan juga tombak hati. Diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Jelas? Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, Bu Anis minta untuk kalian menjawab soal yang ada di kertas ini, ya. Cukup 5 menit, insya Allah udah selesai. Dikasih nama dan juga kelas.
Ya, makasih. Ayo dikumpulkan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Mana? Siapa yang belum mengumpulkan? Mana? Kenapa dong? Dikasih nama. Sini. Ya, udah semuanya? Bisa jawab nggak? Oke, alhamdulillah. Oke, semuanya sudah dikumpulkan. Nanti akan saya cek. Selanjutnya sebelum kita menyelesaikan, kalian mengisi. Oke. Ini dia. Yang perlu kita simpulkan hari ini pembelajaran kita tentang Wali Songo. Ya, tadi kalian sudah belajar ada 2 tokoh Wali Songo yang sudah diterangkan oleh teman kalian. Ya, dari pembelajaran hari ini ada nggak di sini yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini dari kalian? Silahkan coba angkat tangan tentang Wali Songo yang hari ini kita pelajari. Silahkan. Ada? Silahkan. Siapa yang ingin menyimpulkan, ada nggak? Saya semua sendiri. Saudara Laya? Ada? Wah, kalau nggak ada nih, Bu Aris pancing nih. Apa itu Wali Songo? 9 kali. Ya, 9 kalinya Allah. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh Wali Songo yang berasal dari daerah Surabaya? Oke, Wali Songo artinya 9 wali atau 9 wali Allah yang sangat mulia, yang memiliki sifat mulia. Oke, terima kasih ya dari kita sampai di sini udah paham semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup, sebelum ini kalian mengisi refleksi dulu ya. Bisa dilihat di depan, di situ sudah ada panduannya. Silahkan kalian tulis pada sticky note yang sudah Bu Anis bagikan. Apa yang perlu kalian tulis? Itu dia yang ada di depan, ya. Silahkan. Cukup 3 menit. Langsung jawabannya aja. Gini ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Ini adalah hasil refleksi hari ini. Senang sekali Islam, sangat senang. Sangat senang karena bisa menambah ilmu. Senang karena dapat mengetahui sejarah Islam. Sangat senang karena mendapat ilmu baru. Sangat senang dan dapat info baru dan pembelajarannya seru sekali. Oke, terima kasih semuanya. Ya, hari ini adalah hasil refleksi, ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar melanjutkan yang belum presentasi, ya. Dan berharap di rumah silakan dipelajari terkait materi Wali Songo. Oke? Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk laporan dan nanti kita berdoa bersama-sama, ya. Oke. Untuk semuanya, duduk siap. Gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Dipimpin doa dengan baca kepala dua majelis. Lanjutkan. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Membaca kepala dua majelis.
Subhanallah.